Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ecoin Broadcasting the Ideas. Oke guys, eh podcast gue baru sebenarnya di dalam podcast, dan ternyata setelah gue browsing banyak banget orang yang memulai podcast. Bahkan Helmi Yahya itu baru memulai gitu kan. Kemudian Sandiaga Uno baru 1 bulan gitu. Sebenarnya podcast itu apa? Nah ini yang gue pengen ngobrol sama temen gue, Adityo Nugroho. Halo Tio. Halo, Mas Eko. Nah, ya gini, Tio. Kalau gue ngajak lu collab itu karena pertama lu juga main di video gitu kan, plus audio juga gitu kan. Jadi gue berasa ada teman sebenarnya. Jadi, Iya. ya, gue kadang ketika karena namanya newbie gitu kan, gue masuk ke grup, kemudian di grup itu kan podcast itu kan orang taunya audio gitu kan. Sementara gue mainnya di video, mostly di video gitu. Jadi orang tuh ngelihat orang yang podcasting di video jadi berasa aneh gitu kan. Entah itu perasaan gue aja atau bagaimana, mudah-mudahan sih perasaan gue aja. Tapi ya gue tetap akan berjalan seperti apa adanya gue gitu. Nah, untuk ngupas tentang podcast, sementara lu juga kan gue lihat ya cukup profesional gitu ya, karena lu juga udah berani live gitu. Gue bahkan nggak ngerti tuh gimana cara yang live gitu kan. Nah gimana, yuk podcast menurut lu itu apa? Oke, thank you nih podcast Eko yang sudah ngundang kita. But anyway, teman-teman pengen kenalan dulu. Kita nama podcastnya itu PR Talk. Ya. Jadi kita memang fokus membahas public relations, marketing, dan hal-hal yang berkaitan dengan strategi bisnis lah, tapi yang dijalankan sama anak-anak muda. Oke. Gitu. Nah, podcast menurut gue secara pribadi sih, Om Eko, podcast itu seperti gue berasa tua nih. Iya. Siap. Gue panggil Mas Eko aja ya. Jadi nama gue aja langsung nggak apa-apa. Iya. Eko. Oke, Eko. Nah, lanjut nih podcast itu sebenarnya kalau dari kacamata gue pribadi, secara pribadi gue melihatnya podcast itu seperti buku sebenarnya, library, education library, betul ya. Jadi kalau dulu mungkin zaman gue masih SMA atau masih kuliah, anyway gue kelahiran tahun 90-an, jadi sebenarnya nggak terlalu jauh transisi antara millennials dan Gen Y ya kalau nggak salah lebih. Tapi gue ada di masa transisi. Nah, kalau dulu gue belajar itu kan pasti ke library ya. Kalau mau skripsi segala macam, buka jurnal, buka buku yang memang dikarang oleh autor dalam artian pengarang atau penulis yang udah jelas tuh title-nya segala macam. Benar. Tapi dari kacamata gue pribadi, podcast ini seperti kayak membuka wacana kita, membuka pemikiran kita lebih luas lagi, sehingga kita bisa belajar dari orang-orang lain yang memang mungkin secara title mereka belum ada title sarjana, masih belum ada misalkan spesifikasinya apa gitu. Ujung-ujungnya kayak orang biasa, misalkan kayak gue, orang biasa tapi gue sangat cinta dunia marketing, gue sangat suka dengan dunia public relation dan public speaking. Akhirnya gue bisa mengeluarkan apa yang gue bisa dibilang passionate about, dan didengarkan sama orang lain dan bisa menjadi insight buat teman-teman yang memang mendengarkan podcast. Jadi podcast buat gue is a knowledge library. Nah sekarang kan podcast itu kan dulu audio gitu ya. Sementara orang yang bermain di video itu ya bisa dibilang sedikit lah. Dan lu berani masuk ke area video gitu. Ini kan berarti melawan arus nih kalau menurut podcaster audio gitu kan. Gimana tuh? Oke, jadi moga-moga gue nggak salah sih, tapi yang gue tahu Mas Eko, yang gue tahu itu podcast itu sudah ada dari sejak mungkin 2005-an, 2005, 2006, dan itu memang formatnya audio. Tapi seiring berkembangan waktu, podcast itu juga punya format video. Exactly. Kalau gue kebetulan pengguna, boleh sebut brand? Boleh. Gue pengguna iOS atau iPhone, di dalamnya kan ada produknya mereka namanya Apple Podcast. Nah itu 2012-2013 mereka sudah bisa memasukkan konten video ke dalam Apple Podcast tersebut. Oh gitu. Nah, jadi video memang sudah ada sejak lama ya. Betul. Dan sekarang buat beberapa kita bisa bilangnya kayak promotor podcast besar,
skala internasional ya. Katakanlah kalau yang berbentuk event kan ada TEDx. Terus kalau misalkan mau berbentuk tokoh kan banyak ya tokoh-tokoh podcast internasional yang memang sering ngisi acara seminar. Kadang di beberapa episodenya dia memasukkan konten video itu. Konten video sehingga teman-teman yang memang menjadi listeners-nya, walaupun platformnya itu adalah podcast, dia bisa nonton sambil nonton videonya. Nah, mungkin gue tambahkan kacamata gue pribadi mengenai si konten video ini. Kenapa sih konten podcast itu menurut gue pribadi nggak harus semuanya tentang audio, atau harus ada, bukan harus ya, mungkin bisa juga diekstensi ke video. Jadi kalau dari kacamata gue sebagai marketing lah, ibarat kata, gue melihat pola kerja itu dari sisi efektivitas sama efisiensinya, Eko. Gitu. Jadi maksudnya apa? Misalkan gue bikin konten atau gue memproduksi sesuatu inisiatif marketing, di mana satu hal itu bisa nggak sih gue pecahkan menjadi beberapa hal yang nanti gue bisa circulate ke platform beda-beda. Nah, kalau di satu buku yang gue baca, nih gue ambil ya. Oke, ini guru marketing gue yang baru. Kalau dulu guru marketing gue Philip Kotler zaman kuliah. Terus pas zaman kerja Pak Hermawan Kartajaya. Nah ini sekarang guru marketing millennials gue. Mungkin teman-teman yang baca atau tahu. Gary. Oh, oke. Ya, Gary Vayner. Nah disinilah gue belajar pertama kali tentang efektivitas dari konten. Dimana kita melihat konten itu bukan satuan sebagai bukan sebagai konten satuan untuk spesifik platform. Tapi kita melihat sebuah konten itu sebagai format yang bisa diedit, diproduksi untuk disalurkan ke berbagai macam platform. Strategi atau teorinya adalah konten pilar. Nah, kalau yang gue bangun di PR Talk ini atau podcast PR Talk punya marketing agency dan PR agency gue, We Are PR, kita menetapkan konten pilar kita adalah YouTube. Oke ya, di mana YouTube itu adalah konten bervideo, video experience, ada audio experience-nya, dan sebenarnya setiap kata-kata yang ada di kayak kita nih, kita bikin konten, setiap kata-kata ini kalau gue punya content writer atau gue punya jurnalis, kebetulan di tim kita punya jurnalis, setiap kata-kata kita tuh bisa ditulis sebagai artikel, dan setiap artikel bisa dipecah-pecah lagi menjadi bisa konten-konten di Instagram yang kayak swipe, carousel dan lain sebagainya. Jadi gue melihat sih lebih ke efisiensi, di mana gue bikin PR Talk podcast. Tapi apakah PR Talk podcast cuma harus hadir di platform Spotify doang atau Apple Podcast? Enggak toh. Nah kalau gue punya konten YouTube, gue taruh di YouTube. Kalau gue punya short konten, gue potong menjadi 7 menit, 10 menit, gue taruh di Instagram. Begitu juga dengan artikel, gue bisa taruh di LinkedIn, taruh di Facebook, atau mungkin Twitter, kita pecah tuh artikel-artikelnya. Jadi gue melihatnya sih seperti itu kok. Ya. Terus ya artinya kan kita kalau ya tergantung medianya ya, itu maksudnya kalau misalkan kita perlunya suara aja audio ya kita masukin ke Spotify gitu. Tapi kalau misalkan ya ada audionya dan termnya juga lama sih, ya masukin ke YouTube. Kalau pendek masukin ke Instagram gitu kan. Nah tapi kan kita berhadapan sama orang yang ya bukan miskin kuota sih ya, tapi milih-milih lah ya ketika kita buka YouTube gitu ya. Terus pembicaraannya atau filmnya berdurasi misalkan 20 menit, orang udah mulai mikir-mikir tuh. Ya kan? Betul. Terus apalagi 1 jam gitu lebih, orang udah boro-boro nonton 3 menit, ngelihat aja udah kabur gitu kan. Kecuali kalau kontennya menarik gitu. Kayak kemarin gue nonton udah lama sih, sekitar 5 bulan lalu, ketika si Soleh Solihun ya itu interview Vincent, itu nggak berasa ya kalau hampir 2 jam loh gue tonton abis karena menarik gitu kan, dan nggak berasa juga ketika dia rilis itu paginya sudah hampir 2 juta viewers gitu ya. Nah itu kan gitu, artinya memang kita berhadapan dengan orang yang berpikir tentang mempertimbangkan tentang kuota. Tapi ketika konten itu menarik bagi mereka, berapapun durasinya pasti akan ditonton gitu kan. Ya, betul. Nah, ini gue melihat ya ada beberapa selebriti
yang kemudian mereka terjun ke dalam dunia podcast gitu ya. Raditya Dika, kemudian Helmi Yahya, kemarin dia cerita di umur 54 tahun dia baru bisa terjun ke YouTube gitu, dunia YouTube dengan konsepnya sebenarnya sama aja dengan podcast gitu ya. Cuma dia tidak menunjukkan alat-alat gitu kan. Kemudian ada banyak lagi lah gitu yang kemudian terjun di dunia podcast. Yang menjadi pertanyaan gue adalah apalagi sekali Helmi Yahya, orang yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia televisian gitu ya. Kemudian dia memutuskan untuk gue terjun ke dunia internet gitu ya. Menurut lo, apakah ke depan internet menjadi suatu media yang digemari oleh banyak penonton, banyak netizen, sehingga radio, kemudian televisi ditinggalkan oleh para pemirsanya gitu. Menurut lu gimana? Berat. Jadi pertanyaan yang selalu muter-muter kalau di dunia marketing juga, dunia advertising apalagi. Iya. Karena kita kan orang-orang advertising itu biasa terima klien terus mesti bernegosiasi itu sama klien kan, mau pasang di mana segala macam. Nah, media ya, kalau kita bahas media ini yang menarik adalah setiap media itu seperti punya pangsa pasarnya sendiri sebetulnya. Jadi kayak di TV, di radio, mau dimanapun, itu dia punya pangsa pasar sendiri. Dulu sempet gue waktu kuliah ya, ada gue bikin jurnal, gue bikin kayak semacam esai, gue ngebahas radio yang sudah kehilangan pangsa pasar waktu itu. Makanya dulu kan zaman dulu begitu ada MTV, ada lagunya kan, Video Kill the Radio Star kan. Ya itu ada tuh lagunya kan. Karena pada saat itu gue, mohon maaf nih, gue masih menggunakan motoran, gue masih sering nongkrong segala macam. Jadi waktu gue nggak ada habis di jalan dengan menggunakan mobil lah katakanlah gitu. Tapi ternyata begitu gue udah di dunia kerja, gue berubah tuh. Lesson learn yang gue alamin adalah ternyata radio lebih useful daripada TV, atau radio itu lebih dikonsumsi daripada TV, khususnya buat orang-orang yang pekerja kantoran, yang memang durasi jam dia ada di jalannya itu kayak 2 jam, 3 jam, gitu ya. Kayak gue misalkan kantor berangkat pagi jam 7, sampai kantor jam 9, berarti itu aja udah berapa jam. Pulang juga sama, jam 5, sampai rumah jam 7 malam. Waktu buat nonton TV paling cuma jam berapa? Habis mandi jam 9 malam sampai jam 10 malam. Terus sekarang TV harus bersaing dengan Netflix lah. Ya. Terus dengan YouTube lah dan lain sebagainya. Yang berbasis internet lah ya. Berbasis internet. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir dari sudut pandang yang lain, contoh, sorry nih sekali lagi bukan mendiskreditkan sebuah profesi. Katakanlah ibu rumah tangga. Atau katakanlah pembantu rumah tangga. Ketika mereka menghabiskan waktunya di rumah, apakah mereka bisa mendengarkan radio? Mungkin enggak. Mungkin mereka lebih nonton sinetron, nonton TV, dan lain sebagainya. Makanya di TV sendiri, dari secara konten, itu banyak pergeseran konten yang kita rasa dulu waktu kita muda atau kita kecil, kontennya kok nggak gini amat ya, sekarang kok begini banget gitu ya. Dulu gue inget tuh waktu gue hari Sabtu Minggu, Om, bangun jam 5, setengah 5 pagi gue bela-belain buat nonton Sensei ya, buat nonton Gundam gitu kan, sampai jam 11 gitu. Tapi sekarang kalau hari Sabtu Minggu sama sekali nggak ada konten-konten anak-anak gitu, semuanya konten sinetron dan lain sebagainya. Berarti kan konsumennya sebenarnya ada, tapi bergeser gitu, konsumennya pindah platform. Kalau misalkan mau dibahas lagi, apakah platform-platform itu kayak TV, radio, koran dan lain sebagainya akan kalah dengan internet? Sebenarnya kalau dibilang kalah, gue bisa bilang nggak literally kalah sih. Jadi mungkin marketnya downsizing, atau market itu lebih menyesuaikan dengan industrinya, gitu ya. Jadi penikmatnya yang beda-beda. Nah, market muda ini gimana nih, anak-anak millennials dan Gen Z? Mereka kemana? Nah, jadi gue kemarin bikin esai di LinkedIn gue pribadi. Kalau teman-teman bisa cek Adityo Nugroho LinkedIn-nya, itu gue bikin esai namanya di Indie Channel. Jadi kalau di industri musik kan ada indie label ya. Kalau gue bilangnya indie channel. Jadi kayak next marketing channel untuk anak-anak muda lah. Yang menurut gue sebenarnya itu potensial banget untuk menjadi new media, new concept of media. Tapi mungkin nggak banyak yang tahu. Ini kalau gue boleh ceritain agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Ini ada empat. Yang pertama itu influencers. Jadi influencers itu kalau kita ambil kacamata lapangan, influencer itu buat gue itu adalah jurnalis.
Tapi bedanya kalau jurnalis bekerja di sebuah instansi, kalau influencer mereka bekerja untuk diri mereka sendiri, di konten yang mereka suka. Ya, ada jurnalis politik, ada jurnalis makanan, sama influencer juga ada influencer bisnis, politik, ada foodies buat makanan. Nah, poin pentingnya adalah influencer tuh sangat dekat dengan penikmat beritanya. Dia udah punya circle-nya sendiri. Jadi dengan mudah dia bisa menginfluence orang-orang terdekatnya. Makanya sekarang harga influencer itu tinggi banget, Mas. Gue main di ranah itu untuk PR agency gue. Itu satu micro influencer tuh paling yang followernya di bawah 5.000. Itu satu kali post, satu kali feed itu 300 sampai 500 ribu. Oh, udah segitu ya? Iya, itu udah segitu. Khususnya untuk yang food per hari itu ya? Per satu kali post. Oh, itu 5 hari biasanya kan? Iya, bisa. Ada yang bisa tahan 5 hari, ada yang bilang ya udah sekali post tapi selamanya. Itu tergantung influencer. Nah, itu untuk yang ranah foodies. Nah, sekarang influencer ini desk-nya banyak nih. Kalau dulu di channel koran atau magazine kan ada desk politik, desk makanan, desk lifestyle, sama influencer juga ada desk-nya. Jadi kayak jurnalis publik untuk food, bilangnya foodies. Jurnalis buat travel berarti influencer, travel blogger gitu kan. Itu pun mereka punya rate yang berbeda-beda. Yang membuat influencer menjadi kaya karena dia bisa dekat dengan komunitasnya. Dan itu kita ngomongin mikro yang skalanya kecil. Gimana kalau makro influencer tuh yang udah ratusan selebriti, selebgram, artis-artis yang sekarang masuk ke Instagram. Makanya kan marketnya ke sana. Nah, terus kedua yang gue lihat itu yang berbeda adalah, ini mungkin banyak yang belum notice ya, tapi menurut gue ini penting banget diperhatikan khususnya buat teman-teman investor yang mau berinvestasi di dunia media. Ya. Kalian coba perhatikan platform-platform sosial media Instagram tapi berbasis news dan media. Contohnya kayak akun Wow Fakta, terus akun The Lazy Media, atau akun-akun sosial media Instagram yang dia ngupas-ngupas berita yang anti mainstream deh. Kayak cara ngupas jeruk yang cepat, terus cara potong ini potong itu. Literally mereka menurut gue sih kayak online portal ya, kayak news online and magazine online, tapi mereka mengemasnya tuh dengan sangat amat muda, sangat amat dekat sama audiensnya, dan yang paling penting adalah engagement rate-nya ini lebih tinggi beribu-ribu kali dibanding TV, koran, radio, online portal, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena coba deh kalian bandingin satu berita yang sama. Kalau kalian baca di detik.com, itu paling komennya cuma berapa? 10, 15. Tapi dengan berita yang sama, dikemas secara menarik oleh si, misalkan kayak Wow Fakta, tapi engagement-nya tuh bisa tinggi banget, likes-nya bisa tinggi banget, dan itu bisa di-share dengan cepat ke channel yang lain. Benar. Jadi begitu dekatnya mereka dengan si readers, sampai mereka tuh nggak butuh segmen khusus tuh kayak di TV, kayak segmen sapa pelanggan, segmen kuis, yang sekedar pengen mendekatkan diri. Itu menghilangkan boundaries hambatan di sisi engagement. Terus yang ketiga menurut gue streamer, online streaming, Facebook streaming, TikTok. Sekarang kayak gue main podcast secara streaming. Mungkin untuk kayak sebagian besar orang lihatnya kayak anak-anak muda main TikTok buang-buang waktu, cari eksis segala macam gitu ya. Terus anak-anak main game, bikin streaming platform, terus dia bilangnya kayak lu mah main-main doang gitu. Tapi menurut gue sih mereka tuh bikin konten yang sangat kaya, esensinya tuh ada. Benar. Sebenarnya streaming kayak yang kita lakukan sekarang di podcast Echoins secara live, ini sebenarnya konten education sebenarnya. Konten education yang kita kemas, dan kalau kita jalanin konsisten, ini sama aja menjalani atau membangun satu media agency yang fokus ke dalam satu konten, plus si streamernya itu membangun personal branding. Jadi buat para gaming streamer dan para tiktokers, mereka sebenarnya melakukan dua hal di waktu yang sama secara bersamaan. Dan itu yang membuat value mereka tuh tinggi banget. Tinggi, benar. Media. Dan terakhir adalah podcast. Seperti yang gue bilang di awal, podcast itu membuka kacamata kita untuk belajar. Belajar nggak cuma dari buku, tapi belajar bisa dari audio, experience, dan yang penting adalah kita bisa belajar dari berbagai macam orang yang mungkin orangnya nggak jelas. Lulusannya apa, jebolan mana, experience-nya apa. Tapi ketika mereka ngomong, kita dengerin, kita percaya-percaya aja tuh. Dan ada yang bisa kita petik dari situ. Itu 4 hal gue bilang di indie channel, nggak banyak orang yang lihat, tapi mereka potensinya sangat besar sih untuk mempengaruhi penyebaran media di masa yang akan datang. Oke.
Ngomong soal influencer nih, di Instagram terutama, gue banyak ngeliat. Kalau di TikTok tuh, gue baru belakangan ini gue interest sama TikTok gitu. Kalau sebelumnya sih gue agak-agak males gitu. Tapi begitu ngeliat kreativitas mereka, kemudian followers mereka, point engagement mereka itu besar sekali gitu ya. Bahkan untuk suatu hal yang ya menurut kita apa gunanya gitu kan. Tapi Loncat pakai sapu. gitu. Ya, tapi bagi ya kita berhadapan sama pasar yang berbeda gitu dan mereka lebih tertarik dengan hal demikian. Tapi ada juga di sisi lain yang menurut gue sih dia hanya berusaha untuk mencari follower yang besar gitu, follower yang besar. Akun punya dia, tapi kontennya bukan punya dia. Dia comot sana, comot sini, masukin gitu kan. Apalagi banyak ya sorry ya tidak meng-underestimate mereka gitu atau tidak merendahkan apa yang mereka lakukan gitu. Banyak cewek yang cuman actionnya cuma begini gini, followernya banyak, yang likes-nya banyak gitu kan. Tapi kan apa ya ya seems not fair buat kita yang mikirin banget kontennya apa, terus nanti apa sih apa manfaatnya buat masyarakat gitu. Terus kita mikirin bagaimana cara memasarkannya gitu kan supaya konten kita juga besar gitu. Nah menurut tuh ya kalau gue melihat gitu ya bahwa kita memiliki peluang yang cukup besar, nggak cuma di podcast gitu, tapi di dunia internet gitu. Media itu banyak dan itu bisa dimanfaatkan oleh si pemilik akunnya. Yes. Dengan untuk menghasilkan uang gitu. Bisa jadi influencer, bisa jadi macam-macam gitu. Nah, menurut lo untuk orang-orang seperti ini gimana nih? Artinya ya mereka asal nyomot aja gitu konten-konten orang lain, masukin ke situ, yang penting orang like, ya follower banyak, nah abis itu baru deh dia bisa monetize gitu kan, bisa menghasilkan uang gitu. Gue paham sih dengan banyak orang yang berpikir seperti itu, Om Eko. Jadi banyak banget yang berpikir, waduh kita harus bersaing dengan mereka yang bisa kita bilang mungkin ya dalam tanda kutip kontennya tuh apa ya, nggak perlu mikir panjang gitu loh, ya comot-comot dan ujung-ujungnya kayak lu ngambil duit dari kerjaan orang lain gitu kan. Ya betul. I do understand the situation sih. Cuman yang gue pengen bilang dan gue pengen share ke teman-teman khususnya generasi muda dan generasi kita, Om, yang memang pengen terjun dan pengen fight dengan mereka gitu ya. Satu yang mereka nggak punya sebenarnya adalah how to build a personal brand. Seberapa penting sih personal brand itu? To be honest, dulu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu gue nggak percaya tuh tentang personal branding. Yang gue percaya adalah gue bikin bisnis bagus, brand bisnisnya bagus, and then gue pasti dapat duit yang banyak. Tapi waktu demi waktu akhirnya ngerubah mindset gue, di mana personal brand itu sekarang sangat penting sekali untuk orang-orang yang memang pengen membuat sesuatu dan dikenal sama orang lain. Karena sekarang brand itu udah banyak. Ini udah dari omongan 10 tahun lalu semenjak gue S1. Bilangnya the market is too noisy. Market itu udah sangat berisik banget. Brand itu banyak. Ngomongin deh brand makanan cepat saji. Udah ratusan tuh di depan mata kita. Terus apa sih yang bisa membuat mereka beda? Apa sih yang bisa membuat kita stand out? Kalau ngomongin produk, susah. Bikin produk yang tadi kayak Om Eko bilang, kita bikin konten yang bagus aja bisa didengerin orang, susahnya minta ampun. Iya, benar. Produk udah nggak bisa diversifikasi. Sulit lah. Gue nggak bisa bilang nggak bisa, tapi sulit untuk diversifikasi. Benar. Service. Kita mau nyediain value added service apa? Setiap kali service yang kita tawarkan, orang lain punya service lebih baru lagi. Benar. Terus aja seperti itu. Terus buat para pebisnis, buat teman-teman generasi millennials, apa yang harus kalian lakukan kalau nggak mikirin produk dan service? It's you, kalau aku bilang. Adalah kamu, diri kamu sendiri. Di mana memperkenalkan diri kamu di balik produk yang kamu buat. Eko, podcast Eko Wins, it's you. Apa sih yang Mas Eko bisa? Apa sih yang Mas Eko punya? Dan bagaimana orang-orang bisa kenal Eko as a person, as a professional di balik podcast Eko Wins. Dan dia percaya kepada Eko, gak cuman percaya di podcastnya doang, tapi setiap apa yang Eko kerjakan. At the end of the day, yang gak bisa teman-teman konten kreator yang colong-colongan materi itu lakukan ketika kita bangun personal brand adalah membangun revenue stream.
perlu diingat bikin bisnis itu bukan cuma ngambil uang taruh di satu dompet. Tapi bikin bisnis itu harus ngambil uang dari berbagai macam tempat, taruh di satu dompet. Oke. Bagaimana dari sebuah konten podcast, kalian bisa perkaya lagi revenue stream-nya. Katakanlah tadi ambil case tadi, Eko gitu ya. Om Eko sudah berhasil dengan personal branding-nya, sudah punya konten podcast, and then at the end of the day, Om Eko bisa bangun training singkat. Bisa ngajarin training-training. Om Eko bisa kolaborasi dengan kafe-kafe. Bikin untung kafenya karena bikin training di sana, bikin rame segala macam. Setiap attendance bayar 20.000, 25.000. After that, apalagi yang bisa dilakukan? Karena Om Eko semakin dikenal banyak orang, bisa bikin buku. Penjualan buku untuk belajar. Terus bisa kolaborasi dengan brand-brand besar di podcast yang memang sudah besar namanya. Mau keluar dari konten podcast, silakan. Buat semua micro kontennya dalam blog. And then, in the future mungkin bisa jadi the next media agency. Yang berawal dari cuma rekam-rekam suara secara iseng-iseng. Untuk bersaing dengan konten kreator yang lain. Jadi yang paling penting adalah personal branding untuk current situation. Kalau yang memang fokus untuk menjadi content creator. Yang kedua adalah membangun bisnis dengan revenue stream yang banyak. Jadi nggak cuma dari satu sisi aja. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih. Ini udah sekitar 30 menitan. Ya. Menurut lo? Nggak berasa juga ya? Iya. Menurut lo ya? Apa yang akan terjadi ke depan gitu ya? Karena kemarin itu gue sempat ngobrol sama salah satu dia karyawan dari suatu stasiun radio dan itu sudah off gitu kan? Ya. Dan kebetulan dia terjun di dunia podcast gitu ya. Kalau ngobrol-ngobrol ke sana, terus dia cerita bahwa sekarang ini radio sudah mulai turun gitu. Bahkan dia cerita kalau misalkan ada nih waktu kemarin masih bekerja gitu ya, dia tawarkan iklan ke orang lain gitu ya, ke perusahaan untuk advertise di tempatnya di radio gitu. Itu nolak gitu. Gratis padahal gitu. Ya. Artinya dia melihat bahwa dunia radio setelah media surat kabar yang akan punah selanjutnya adalah radio gitu. Kemudian setelah itu baru TV. Semua orang akan beralih ke dunia internet gitu kan. Nah, maka kita sebagai generasi muda seharusnya bisa melihat itu dan memulai untuk membuat sebuah terobosan yang dimana orang mau beriklan di account kita gitu, di podcast atau di mana lah apa itu. Nah, menurut lu gimana? Betul. Yang harus gue setujuin adalah komentar yang menyebutkan kalau media pasti berubah, gitu ya. Tadi sempat gue bilang di awal, di tengah-tengah tadi ada pertanyaan kedua kalau nggak salah, media itu tetap bisa memiliki pangsa pasarnya sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi walaupun sekarang TV, koran, radio mungkin pangsa pasarnya menyusut, tapi mereka tetap punya pangsa pasar, menyesuaikan dengan segmen audiensnya. Tapi nggak bisa dipandang sebelah mata kalau pangsa pasar itu punya usia. Ya. Betul. Manusia itu nggak mungkin hidup immortal gitu. Kita nggak mungkin hidup 1000 tahun. Pasti kita punya usia. Paling manusia hidup udah syukur 80 tahun itu udah bonus deh. Ya. Gitu kan. Nah, sama bisnis apapun itu punya namanya life cycle. Jadi kalau di istilah bisnis tuh ada life cycle. Ini satu sekali lagi konten belajar nih buat teman-teman. Life cycle itu terbagi menjadi 4. Pertama tuh new emerging market. Pada saat mau lahir nih, ibarat kata pada saat ibu masih di kandungan mau meletek, industrinya mau meletek. Emerging. After that, raise up. Udah mulai tinggi nih. Terus maturity. Maturity ini at the top. Tetap dia bisa menghasilkan uang, tapi ada pesaing baru nih yang muncul nih. And then, pada saat dia mature, kan kakinya terlalu gede ya, kayak kaki gajah. Dia mau lari kayak kancil kan susah, walaupun langkah-langkahnya besar. Itu yang dialamin oleh industri-industri besar, yang kalah saing dengan industri digital. And then after mature, ini langsung turun ke bawah. Gitu ya. Itu namanya kayak semacam lansia lah. Udah turun dan akhirnya mati. Nah, sebenarnya untuk pelaku bisnis, khususnya media, ada 2 hal yang bisa dilakukan. Ini gue belajar dari Philip Kotler, buku marketing ini sebenarnya literasi bisnis. Jadi ada 2 yang bisa kamu lakukan adalah rejuvenation or harvesting.
ketika ada di mature level. Jadi buat teman-teman radio dan koran atau yang sudah lewat gitu ya, yang akan lewat mungkin ya, ada dua yang bisa dilakukan, itu harvesting atau rejuvenation. Kalau harvesting berarti ya udah seperti menanam dan menuai aja. Apa yang kamu punya sekarang ya harvest, investasi dibalikin. Terserah mau close down atau membuat bisnis baru. Iya. Nah, untuk yang masih mau bertahan, misalkan kayak brand-brand radio besar yang sekarang sebenarnya mereka udah bikin konten-konten podcast juga loh. Benar, terus iya makanya. Mereka udah masuk ke sosial media, mereka udah masuk ke konten lain gitu kan. Benar. Nah, berarti kita nggak bisa pandang sebelah mata juga. Ada kita bisa bilang brand-brand media besar yang sudah peak, sudah mulai mature, mereka sekarang plan strategi untuk rejuvenating di mana pada saat customer life cycle-nya sudah menyusut dan totally gone, sudah hilang semuanya, mereka sudah punya wadah baru yang ditaruh di tahap rise up. Itu sih yang dari kacamata gue. Kalau dari kacamata bisnis, yes, pasti semuanya akan berubah, apalagi ke arah digital. Karena yang harus kita tahu adalah semua hal itu ada life cycle-nya, nggak mungkin immortal. Iya, benar. Gitu, Mas Eko. Oke. Wah, ini obrolan kita sudah 40 menit lebih. 40 menit. Dan ini ini ya, nggak boring ya yang dengerin ya. Nggak, dan ini menurut gue ilmu banget buat gue, dan gue rasa buat teman-teman yang mungkin mau memulai gitu ya, podcast ya, gue nggak akan melarang. Ayo gitu lah, ayo kita main bareng gitu ya. Kita maju bareng, dan harus melek juga bahwa ke depan ada sesuatu yang mungkin akan berubah dan merubah generasi gitu ya, dan kita harus siap dengan itu. Oke, Bro Tio, bagi teman-teman ya, gue sampai lupa, tonton terus channel podcast dari PR Talk ya. Ya, betul. PR Talk yang di hostnya Tio Nugroho gitu ya. Yes. Om Tio, dan itu banyak ilmu yang bisa kita dapat, terutama ilmu yang banyak hal lah, termasuk marketing dan lain sebagainya, dan itu bisa kita lihat di akunnya Mas Tio di Facebook, apa? Tio pribadi di Adityo Nugroho, bisa dicek di Facebook pribadi, dan di LinkedIn juga ada. Mas Eko, aku boleh kasih closing statement sedikit? Boleh, silakan. Buat konten ini. Tadi kan memang di awal Mas Eko sempat ada pertanyaan mengenai podcast audio dan video gitu ya. Ya. Opportunity and challenges. Sekali lagi, kita nggak ngelarang semuanya untuk bikin konten seluas-luasnya. Mau bikin audio doang, mau bikin video doang, silakan. Go ahead. Dan untuk Mas Eko dan gua yang memang sudah bermain di konten video, bahkan kita sudah mulai memproduksi di sana, justru kita senang kalau makin banyak yang mau bermain di ranah itu. Betul. Karena lebih enak kalau kita punya, gue nggak bilang ini kompetisi sih, gue bilangnya teman lah. Ya, benar. Lebih enak untuk punya friend and enemies dibanding kita bermain sendiri. Karena dari situ kita bisa belajar, kita bisa berkembang. Dibanding cuma ada Tio dan Eko, ujung-ujungnya ya kita doang yang jago gitu kan. Kalau banyak yang jago, pasti kita makin jago. Karena pastinya baik Eko dan Tio orangnya pasti nggak mau kalah nih. Kita pasti pengen bikin konten yang lebih bagus lagi dong. Dan nggak cuma itu, siapapun yang bermain dengan yang sejalan dengan kita ya, video podcasting, pasti gue akan approach dan gue akan nimba ilmu dari dia gitu. Yes. Iya, gitu. Karena pasti ya banyak lah, kayak Bro Niko gitu. Ini nanti gue akan coba collab juga. Dia punya progres yang bagus. Kemudian dia punya strategi yang gue pikir, wah ini bagus juga nih gitu. Oke. Ya makanya semakin banyak yang main, semakin senang gitu ya. Oke, guys, sudah 43 menit dan nggak kerasa obrolan kita sudah lama, dan gue berharap ini menjadi ilmu juga buat teman-teman. Dan ya, ayo kalau mau main podcast, ayo silahkan, mau audio, mau video silahkan gitu. Kita semua orang yang bermain untuk mempersiapkan masa depan untuk generasi yang akan datang. Oke, Bro Tio, thank you udah mampir di podcast Ecowin, dan gue sudah seneng banget bisa collabs dengan PR Talk, dengan Tio Nugroho, dan menurut gue lu keren banget. Semoga sukses buat lu dan buat kita semua.
Dan thank you buat teman-teman. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Oke. Okay. Yo.